kelompok 4 akan mempresentasikan bab 6 yaitu tentang strategi promosi. Saya Putri Alnatasha. Saya Cuma Berodi April. Saya Julia Fadel Kaisa. Saya Nadia Gabrielianti. Saya Sirati Biasari. Nah, sekarang kita akan memasuki materi yang utama, yaitu pengertian strategi promosi. Pengertian dari strategi promosi adalah suatu rencana atau pendekatan yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk memperkenalkan, mempromosikan, memasarkan produk, layanan, atau brand kepada target pasar. Nah, jadi strategi promosi ini sangat penting dilakukan dalam bisnis, sebab tanpa adanya promosi, produk bisnis baik barang maupun jasa itu tidak akan tersampaikan oleh konsumen kepada konsumen. Jadi dalam jalan bisnis juga merancang dan merumuskan strategi bukanlah hal yang mudah. Nah, strategi tersebut bukanlah hanya mencari keuntungan berupa materi melainkan juga menaikkan brand image dari produk tersebut. Next. Nah, ini ada beberapa strategi promosi yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada tahap target pasar, kedua satuan tujuan, ketiga gunakan media sosial, keempat kerjasama dengan influencer, dan yang kelima ada beri potongan harga. Selanjutnya kita akan menjelaskan beberapa poin dari strategi promosi. Yang pertama ada tahap target pasar, yaitu hal yang pertama yang harus kita lakukan untuk mengetahui target pasar itu kita harus tahu dulu siapa yang menjadi sasaran target pasar kita. Nah, bisa berupa riset yang berdasarkan keinginan atau kebutuhan dari target pasar. Jadi jika kita sudah tahu, maka mudah untuk kita membuat produk yang diinginkan oleh konsumen. Yang kedua yaitu ada sasaran tujuan. Nah, pertama kita juga harus paham dulu nih tujuan dari strategi promosi yang sesungguhnya itu apa. Jadi seperti kayak menciptakan tanggapan baik dari konsumen, terus meningkatkan kualitas produk, meningkatkan persaingan produk antar kompetitor, dan yang terakhir itu menghasilkan keuntungan yang maksimal bagi produk tersebut. Yang ketiga ada menggunakan media sosial. Nah, dari kita sendiri bahwa salah satu strategi promosi yang sering kita lakukan itu dari penggunaan media sosial. Nah, jadi ada beberapa media sosial yang sering kita gunakan seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Yang keempat ada kerjasama dengan influencer. Dan tidak bisa kita pungkiri juga bahwa influencer ini sangat penting dan mampu menaikkan penjualan kita. Jadi namun kita harus pandai bisa memilih influencer yang sesuai dengan produk bisnis kita. Yang kelima ada beri potongan harga. Nah, salah satu contoh promosi yang menarik perhatian konsumen adalah potongan harga. Siapa sih yang nggak tertarik misalnya kita kasih potongan harga di suatu produk itu 50%, terus kita teman-teman langsung berbondong-bondong untuk menyerbu produk tersebut. Nah, jadi ini termasuk bekal baik bagi bisnis dan bisa diterapkan setiap peluncuran produk baru. Oke, masuk ke materi yang kedua yaitu tentang promosi dan komunikasi. Nah, yang pertama dari pengertian. Jadi pengertian promosi itu adalah proses komunikasi pemasaran yang melibatkan informasi, persuasi, ataupun pengaruh. Nah, promosi ini tuh istilah yang mengacu pada produk, merek, atau layanan. Kalau promosi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada tentang persuasif, itu menginformasikan pelanggan tentang potensial tentang keberadaan produk untuk meyakinkan mereka bahwa produk tersebut memiliki kemampuan yang memuaskan. Nah, yang terakhir ada promosi, salah satu dari dua pemasaran, yaitu ada 7. Yang pertama ada produk, price, promotion, place, people, process, and terakhir physical evidence. Kita masuk ke tujuan. Jadi tujuan promosi dan komunikasi ini adalah tentunya untuk memaksimalkan hasil laba penjualan karena nilai-nilai produk bisa diterima baik oleh konsumen maupun masyarakat. Nah, tujuan promosi ini ada 3. Yang pertama kita bahas tentang menginformasikan. Menginformasikan adalah kegiatan menginformasikan konsumen akan merek atau produk. Tentu yang baik itu contohnya di menginformasikan itu kayak produk yang baru launching ataupun produk yang baru dikeluarkan, atau misalnya produk yang belum luas namanya. Jadi kita kayak benar-benar memasarkan bahwa produk ini itu ada plus atau minus, atau kita mengenalkan lebih luas lagi ke masyarakat atau konsumen yang baru. Nah, yang kedua ada membujuk. Membujuk itu kegiatan promosi atau mendorong konsumen untuk melakukan pembelian atas produk yang ditawarkan perusahaan dan menekankan penciptaan kesan positifnya. Contoh dari membujuk itu adalah contoh yang seperti kayak misalnya kita menawarkan suatu produk atau suatu layanan. Ada contohnya di laundry helm. Saat ini kita menawarkan produk laundry helm itu, kita membujuk misalnya kayak kalau misalnya konsumen mau cuci di tempat kita itu dapat potongan harga ataupun cuci cepat
cicilan gitu, karena kan membujuk bahwa konsumen itu fokus ke tempat kita aja gitu. Yang ketiga di NGO terakhir itu ada mengingatkan, contohnya mengingatkan ini misalnya di tempat jual mobil atau jual motor, jadi konsumen yang udah pernah membeli mobil kita kayak mengasih atau give sesuatu kayak misalnya di konsumen itu ulang tahun ataupun misalnya setiap 5 tahun sekali itu dapat potongan ataupun dapat diskon untuk belanja di perusahaan yang sama. Nah, sekarang kita masuk ke instrumen promosi. Instrumen promosi sendiri adalah alat atau metode yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk memasarkan produk atau jasanya kepada konsumen. Dan ini ada beberapa instrumen promosi yang digunakan. Yang pertama itu ada iklan atau advertising, yang kedua ada promosi penjualan atau sales promotion, yang ketiga ada hubungan masyarakat atau public relation, yang keempat ada pemasaran langsung atau direct marketing, kelima adalah penjualan pribadi atau personal selling, yang keenam ada pemasaran digital atau digital marketing, ketujuh ada pameran acara, dan kedelapan ada sponsorship dan endorsement. Nah, yang pertama kita masuk ke iklan. Iklan sendiri merupakan pesan yang disampaikan dengan tujuan untuk memperkenalkan produk kepada konsumen dengan platform media tertentu. Nah, medianya itu seperti televisi, radio, koran, majalah, dan internet dijangkau khalayak luas. Terus iklan juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran merek dan membina konsumen. Yang kedua ada sales promotion. Sales promotion ini merupakan salah satu tipe marketing yang digunakan untuk memperkenalkan suatu produk baru, lalu menghabiskan produk lama dan juga menaikkan angka dalam penjualan. Sales promotion itu taktik jangka pendek seperti diskon, kupon, sampel gratis, kontes, dan penawaran khusus untuk mendorong pembelian segera. Sales promotion juga digunakan untuk meningkatkan penjualan dalam jangka pendek dan menarik masukan baru. Yang ketiga adalah hubungan masyarakat atau public relation. Public relation ini suatu kegiatan yang bertujuan untuk membangun citra positif perusahaan di mata publik melalui konferensi pers, sponsor, acara amal, dan media sosial. Public relation juga membantu memperbaiki atau mempertahankan reputasi perusahaan. Nah, yang keempat ada pemasaran langsung atau direct marketing. Direct marketing itu maksudnya dengan melibatkan komunikasi langsung dengan konsumen melalui surat, email, marketing, dan pesan teks. Direct marketing juga memungkinkan perusahaan untuk menarikkan audiens yang spesifik dan mengukur respons secara langsung. Yang kelima adalah penjualan pribadi atau personal selling. Yang dimaksud dari personal selling ini yaitu interaksi langsung antara tenaga penjualan dan konsumen untuk menjelaskan produk, menjawab pertanyaan, dan menyelesaikan transaksi. Personal selling ini juga efektif untuk yang membutuhkan penjelasan rinci atau demonstrasi. Yang keenam ada pemasaran digital atau digital marketing. Pemasaran digital ini maksudnya penggunaan internet dan teknologi digital untuk mempromosikan suatu produk, termasuk melalui media sosial, Google Search, konten pemasaran, dan data online. Pemasaran digital juga memungkinkan penarget yang sangat spesifik dan analisis percaya rinci. Yang ketujuh adalah pameran dan acara. Yang dimaksud dari pameran dan acara ini dengan mengikuti pameran dagang seperti expo dan acara promosi untuk memamerkan produk dan interaksi langsung oleh pelanggan. Terus pameran dan acara ini juga bisa meningkatkan visibilitas dan memperkuat hubungan dengan pelanggan. Yang terakhir 8 ada sponsorship dan endorsement. Sponsorship dan endorsement ini yaitu menjalin kerjasama dengan individu atau organisasi yang memiliki pengaruh untuk mempromosikan produk. Sponsorship dan endorsement juga menambah kredibilitas dan menarik penggemar dari tokoh yang bersangkutan. Nah, setiap instrumen kan pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, serta efektivitasnya dapat bervariasi tergantung pada tujuan pemasarannya, target audiens, dan jenis produksi atau jasa yang dipromosikan. Kombinasi yang terdapat dari berbagai instrumen ini dapat membantu perusahaan mencapai tujuan pemasarannya secara lebih efisien. Oke, yang keempat, pilihan media iklan. Pilihan media iklan adalah alat untuk menyampaikan pesan atau informasi tentang produk atau layanan yang ditawarkan oleh sebuah bisnis kepada target audiensnya. Media iklan dapat berupa media cetak, media elektronik, dan juga yang terbaru adalah media digital. Media cetak adalah suatu media yang statis dan mengutamakan pesan-pesan visual. Media ini terdiri dari lembaran dengan sejumlah kata, gambar, atau
radio dalam jajaran medium penyiaran. Fungsi utama media cetak adalah memberi informasi dan menghibur. Lalu media elektronik yaitu media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanik bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Lalu yang ketiga adalah media yang terbaru yaitu media digital. Media digital merupakan perpaduan antara teknologi dan konten yang membangun. Media digital memerlukan tim profesional dengan berbagai keterampilan, termasuk keterampilan teknis, keterampilan artistik, dan juga keterampilan analisis. Nah, media iklan juga merupakan salah satu alat penting dalam upaya pemasaran. Melalui media iklan ini, bisnis dapat menentukan target audiensnya dengan berbagai macam cara, baik melalui media profesional yang telah ada sejak lama maupun melalui platform digital yang semakin berkembang pesat saat ini. Berbagai macam platform digitalnya seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Bilibili, e-commerce, dan lainnya. Lalu ada jenis-jenis media iklan yang bisa digunakan dalam mempromosikan suatu produk atau layanan, yaitu seperti televisi, koran, radio, Google Search, media sosial, dan lain sebagainya. Mari kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu strategi periklanan. Strategi periklanan adalah rencana tindakan yang dirancang untuk meningkatkan penjualan produk atau layanan tertentu, menarik pelanggan baru, dan mengundang pelanggan yang sudah ada untuk melakukan banyak pembelian, dan hal-hal penting lainnya. Fungsi dari iklan dan pemasarannya itu ada beberapa. Yang pertama, memberikan informasi agar konsumen mengetahui produk dan merek yang diiklankan dan memberikan citra merek yang positif. Kedua, mampu membujuk calon konsumen untuk mau mencoba dan membeli produk yang diiklankan. Ketiga, mengingatkan konsumen tentang perusahaan yang diiklankan. Keempat, memberikan nilai tambah pada produk yang diiklankan dengan memberikan pengaruh pada persepsi konsumen. Kelima, dampingi atau memfasilitasi perusahaan untuk melakukan proses komunikasi pemasaran. Dari strategi iklan tersebut memiliki metode dan contoh. Yang pertama, pay per click. Pay per click ini biasa ada di Google dan dapat mengidentifikasikan faktor spesifik untuk memilih target pasar konsumen yang mungkin tertarik dengan barang yang kita promosikan. Misalnya, seperti wanita berumur 30 sampai 45 tahun memiliki pendapatan rumah tangga sebesar $50 atau lebih per tahun dan yang telah membeli barang-barang secara online sebelumnya. Iklan Google Anda akan ditampilkan kepada wanita tersebut. Yang kedua, blog posting. Blog posting ini biasa blog pribadi ya, menuliskan untuk membuat blog untuk membicarakan produk dan topik lainnya yang menarik minat pelanggan dengan posting beberapa kali seminggu. Demikian juga blog dan situs web lain yang memiliki topik yang menarik bagi demografi yang sama dengan yang bisa dijangkau banyak orang. Seperti biasa saja wanita dalam bisnis atau situs model. Jika blog tersebut menawarkan iklan, Anda dapat membeli ruang di situs blog mereka dan menempatkan iklan Anda agar dapat dilihat oleh pembaca, dan ini akan membantu memperluas jangkauan ke calon pelanggan lainnya. Sosial media marketing mengetahui kekuatan media sosial yang berkembang. Contohnya itu seperti yang Facebook, Twitter, Pinterest, dan Instagram untuk terhubung dengan customer. Dan saat komunitas Anda tumbuh, Anda memiliki lebih banyak kekuatan untuk mengiklankan item baru dan melihat penjualan dari produk Anda. Keempat, viral marketing menawarkan konten menarik atau mendorong pengikut Anda untuk berbagi atau mengundang orang lain untuk mengikuti Anda seperti di zaman sekarang seperti konten TikTok dan video short lainnya. Kelima, website. Tujuan Anda dari semua teknik di atas adalah mengarahkan orang ke situs website Anda sendiri untuk melihat pekerjaan Anda dan melakukan pembelian. Situs web Anda memiliki semua desain unik produk untuk dijual dan layanan Anda untuk desain khusus bagi pelanggan. Anda juga dapat menawarkan penawaran khusus dan promosi di situs Anda dan mendorong orang untuk membeli produk Anda. Nah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum.